Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah minggu kita hari ini. Kita saat teduh. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 257 ayat 1 sampai ke 2 Jonok de Batata. Jonok de Batata Bemahita lau marsomba tutuhata mijur de batata tutonga-tongata tapahohom marohata sombama de batata Benua ginjang asa halopoan Jonok de batata suruh-suruhan domanukap di jolonan abadiahona di papuji-puji dohot ennenahumuli kita esa sude gir-gir rohata mangoloi tuhata. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kudus dan mulia, Engkau memelihara dan melindungi jemaat-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Kami mohonkan padamu, berilah kami hati yang taat supaya dengan penuh sukacita kami melakukan kehendak-Mu, seperti kesetiaan anak kepada bapaknya. Berkatilah petugas pekabaran Injil, agar setiap hari makin bertambah jumlah orang yang percaya kepadamu, dan agar nama-Mu makin dipermuliakan, dan kami memperoleh hidup yang kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 24 ayat 1 dan 7, Tatap Hamion Napungu Dison.
padungobe hamion sude unang lahos modom hami nibadasan dosa nami sai padungobe hamion sude. Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu kita hari ini, yakni hukum yang ke-8, jangan mencuri. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan kembali dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 58 ayat 4, Maha Kasih yang Ilahi. Sempurnakan ciptaanmu, basuh noda dan celah, tunjukkanlah bumi baru yang penuh bahagia, makin mulia, makin suci diri kami ubahlah, sampai nanti kami puji di Kau dalam terang bahkan. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami mohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 54 ayat 4, tak kita menyerahkan. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati
gunung goyang, binasa dunia. Kekallah firman Allah selama-lamanya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Demikian bunyinya. Ada seorang lain yang bernama Ananias dan Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah ini tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 tambah 4, ikut dikau saja Tuhan. Ikut dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut dikau dan mengabdi padamu. Dalam dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir, batin dan bersih. Aku rindu mengikuti suci yang Engkau beri. Aku ingin ikut dikau dan mengabdi padamu. Dalam dikau juru selamat, ku bahagia penuh.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat, untuk Warta Jemaat HKBP Jambi pada minggu ini telah tersedia melalui link Warta Jemaat yang telah dibagikan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 750 ayat 1, Tuton dikon o Yesus. Tuton dikon o Yesus, akol hasratami, asa sonang roh aku, unang say gangguan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk minggu kita pada hari ini, yaitu yang tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 1 sampai dengan 9. Keluaran 23 ayat 1 sampai dengan 9, demikian firman Tuhan. Peraturan tentang hak-hak manusia. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir.
Demikian firman Tuhan. Peraturan tentang hak-hak manusia. Itulah judul perikop nats khotbah kita pada minggu ini. Dengan judul tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwa dari semula Tuhan sudah menetapkan peraturan atas hak-hak manusia. Peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan ini sangatlah jelas tujuannya, yaitu untuk menjaga hubungan manusia dengan Allah serta menjaga hubungan manusia dengan sesamanya manusia. Jika kita memperhatikan atas apa yang sudah ditetapkan Tuhan dengan peraturan-peraturannya, maka kita harus menyadari bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu adalah Tuhan yang maha hadir dalam setiap aspek kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, kita harus menetapkan bahwa Tuhanlah yang menjadi tolok ukur mutlak bagi sikap dan perilaku kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Kita harus dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dalam setiap tindakan kita. Kita harus tahu mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak. Kunci agar dapat menerapkan peraturan-peraturan ini adalah menjaga hati nurani untuk selalu peka terhadap apa yang Allah inginkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam nats ini kita dapat mengetahui apa yang berkenan kepada Allah. Ada hal-hal yang dikatakan Tuhan Allah dengan kata jangan, dan ada juga dengan kata harus. Ini berarti ada hal-hal yang kita hindari dan yang kita lakukan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah dalam nats ini tentang jangan dan harus tersebut, itu sering sekali kita temukan dalam kehidupan kita setiap harinya, bahkan terjadi setiap hari dalam kehidupan kita. Sesuai dengan nats ini, apa sajakah itu? Yang pertama, jangan menyebarkan berita bohong. Berbohong atas dasar apapun adalah salah. Tidak ada alasan yang mengatakan berbohong demi kebaikan itu benar, tidak. Oleh sebab itu, kebenaranlah yang harus tetap kita nyatakan apapun resikonya. Kebenaran harus dinyatakan kepada siapapun dan terhadap siapapun, baik dia kaya ataupun dia miskin. Orang miskin memang harus kita kasihi dan kita bantu dalam kasih, tapi bukan berarti karena dia miskin sehingga ketika dia melakukan perampokan, pembunuhan atau kejahatan yang lainnya maka dia bebas dari konsekuensi hukuman. Dia harus tetap menerima ganjaran hukuman sesuai dengan perbuatannya. Tujuan baik yang dilandaskan pada cara yang salah maka tidak akan menghasilkan kebaikan. Hendaklah kita tetap menyatakan yang benar kepada siapapun. Setiap ucapan yang keluar dari mulut kita hendaknya tidak ucapan dusta dan bohong, tapi seharusnya perkataan jujur, tanpa dusta, tulus dan bisa menyemangati serta membangun kesatuan. Yang kedua, mengasihi musuh dan menolong mereka dalam kesusahannya. Hal ini sepertinya sangat sulit untuk dilakukan
jika diperhadapkan dalam kehidupan nyata. Tetapi ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan Allah. Kita harus melakukannya. Perbuatan kasih kepada musuh adalah meneladani kasih yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dia mengasihi kita, bahkan memberikan nyawanya untuk kita ketika kita dalam keberdosaan kita terhadapnya. Yang ketiga, menegakkan kebenaran dan tidak berdusta, terutama tidak memperkosa hak-hak orang miskin. Walaupun dia miskin, kalau dia benar dan berhak atas apa yang menjadi haknya, maka kita harus menegakkannya. Jangan karena dia miskin, lemah, tidak sanggup membela dirinya sendiri, maka kita bisa dengan sesuka hati kita memutarbalikkan semua yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah. Yang keempat, suap janganlah kau terima, sebab suap membutakan mata. Hal ini menjadi satu peringatan yang serius. Jika dikatakan membutakan mata, memang bukan mata secara fisik, tetapi membutakan mata hati kita sehingga kita tidak mampu lagi melihat kebenaran. Ayat 8 ini merupakan topik minggu kita, yaitu suap dan korupsi. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita harus menjauhkan perilaku yang sedemikian rupa. Karena iman Kristen kita mengajarkan bahwa korupsi menyebabkan kerusakan di segala bidang kehidupan. Korupsi bertentangan dengan hakikat manusia sebagai citra Allah, sehingga kita harus takut dan malu melakukannya. Dalam tindakan korupsi sekecil apapun, korupsi adalah tindakan sengaja mengambil hak orang lain. Salah satu bentuk korupsi yang sangat sering dilakukan oleh manusia adalah suap, menyuap, di mana itu dilakukan untuk mempengaruhi para pengambil keputusan agar membuat keputusan yang menguntungkan sang pemberi suap. Orang yang menerima suap akan menjadi buta dan mampu memutarbalikkan fakta. Tidak peduli lagi walaupun itu merugikan orang lain. Padahal hukum yang terutama bagi kita adalah mengasihi. Seperti yang dikatakan tema minggu kita atau khotbah minggu kita yang lalu. Meneladani kasih Yesus yang mau berkorban dan memberikan dirinya untuk kesejahteraan dan keselamatan orang lain. Bukan sebaliknya, mengorbankan orang lain untuk kesejahteraan dan keselamatan kita pribadi. Yang kelima, orang asing jangan kamu tekan. Bangsa Israel diajak untuk mengingat kembali bagaimana rasanya menjadi orang asing di negeri orang, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ini adalah kepedulian. Bentuk kasih dalam kepedulian kepada orang asing pun merupakan suatu peraturan tentang hak sesama manusia yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini dengan jelas mengajarkan kita supaya kita mengikuti teladan yang diberikan Yesus.
agar kita benar-benar mengasihi sesama dengan praktek kehidupan yang berani mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Jangan sampai kebenaran yang kita ketahui dapat dibeli dengan suap, tapi tetap tegakkan kebenaran itu dalam kondisi apapun dan kepada siapapun. Kita harus memiliki integritas iman untuk dapat melakukan hal yang seperti ini. Karena untuk melakukan ini memang integritaslah dalam iman yang sangat diperlukan. Oleh karena itu, milikilah integritas iman agar kita dapat melakukan seperti apa yang Tuhan Allah kehendaki. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa yang di surga, kalau pada hari ini Engkau masih mengajarkan kami melalui firman-Mu. Ajarkan kami Tuhan untuk melakukan peraturan-peraturan yang sudah Tuhan tetapkan. Ajarkan kami dalam kehidupan kami ini untuk dapat benar-benar menerapkan kasih dalam kehidupan kami bersama dengan saudara-saudara kami sesama manusia. Ajarkan kami untuk berlaku jujur, berkata benar dalam kehidupan kami, dan kami mampu menegakkan kebenaran dalam setiap perkataan dan tindakan kami, agar kami tidak takut untuk melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan mencurahkan Roh Kudus-Mu, menerangi hati dan pikiran kami, menjaga kami agar setiap kami dapat benar-benar menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami tidak melakukan suap dan korupsi di tengah-tengah kehidupan kami ini, karena sangat jelas Tuhan tidak menghendaki, Tuhan tidak menyukai ketika orang-orang yang percaya kepadamu melakukan hal yang sedemikian rupa. Oleh karena itu Tuhan, dalam suap dan korupsi sekecil apapun, Tuhan ingatkan kami agar kami jauhkan diri kami dari hal yang sedemikian. Kami yakin dan percaya bersama-sama dengan Tuhan kami akan punya kekuatan senantiasa untuk menyatakan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Mampukan kami Bapa melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bersama-sama dengan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dengarkan doa permohonan kami Tuhan, kabulkan seturut dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan memberkati.